Tekanan ekonomi paling terasa di dapur rumah tangga kelas bawah. Harga beras naik pelan tapi konsisten, minyak goreng sempat turun lalu naik lagi, ongkos transportasi harian makin berat, uang belanja yang sama sekarang cuma cukup untuk kebutuhan dasar. Banyak keluarga mengencangkan ikat pinggang sejak awal tahun, bukan karena konsumsi berlebihan, tapi karena penghasilan tetap sementara, pengeluaran bergerak naik tanpa kompromi. Di lapisan bawah, gaji harian dan upah mingguan jadi sandaran utama. Ketika harga kebutuhan pokok bergerak lebih cepat dari kenaikan pendapatan, pilihan makin sempit. Konsumsi rumah tangga turun, belanja ditunda, dan prioritas dikunci pada makanan pokok. Dampaknya terasa kemana-mana, dari warung kecil sampai pasar tradisional yang mulai sepi di jam-jam yang biasanya ramai. Tekanan ini tidak berdiri sendiri, biaya transportasi ikut menggerus daya beli. Ongkos angkutan umum dan kebutuhan bahan bakar membuat mobilitas kerja dan usaha kecil menjadi mahal. Pedagang keliling mengurangi jarak tempuh, pekerja informal menekan perjalanan, dan keluarga memilih tinggal di rumah. Rantai ekonomi harian melambat, bukan karena malas bergerak, tapi karena biaya bergerak makin tinggi. Kondisi ini memantul ke konsumsi nasional. Rumah tangga berpenghasilan rendah menyumbang porsi besar perputaran uang harian. Ketika belanja mereka turun, efeknya terasa cepat. Penjualan retail melemah, stok menumpuk, dan arus kas usaha kecil tertekan. Di titik ini, intervensi fiskal bukan pilihan kosmetik, tapi instrumen stabilisasi untuk menahan perlambatan yang lebih dalam. Di awal tahun, pemerintah membaca sinyal ini sebagai risiko nyata. Kuartal pertama selalu krusial karena menentukan ritme ekonomi sepanjang tahun. Tanpa dorongan konsumsi, pertumbuhan berpotensi melambat sebelum mesin ekonomi panas. Dari sini lahir kebijakan bantuan sosial senilai sekitar 12 triliun rupiah diarahkan ke keluarga berpenghasilan rendah untuk memulihkan daya beli paling dasar. Bantuan dirancang sederhana dan langsung menyentuh kebutuhan harian. Paket beras dan minyak goreng disalurkan selama 2 bulan untuk menjaga pasokan rumah tangga. Pendekatan ini menekan pengeluaran paling sensitif terhadap inflasi. Ketika kebutuhan pokok terjaga, uang tunai yang ada bisa dialihkan ke kebutuhan lain, menjaga sirkulasi belanja di tingkat lokal. Selain bahan pokok, ada komponen transportasi yang disiapkan menjelang Idul Fitri. Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk diskon tiket transportasi. Tujuannya menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong arus perjalanan yang sehat. Mobilitas ini penting bagi pekerja musiman, pedagang, dan sektor jasa yang hidup dari pergerakan orang dan barang. Dampak langsung dari kebijakan ini terlihat pada arus konsumsi domestik. Bantuan yang masuk ke rumah tangga cepat berputar di pasar. Warung kembali ramai, pedagang bahan pokok mempercepat restok, dan transportasi lokal bergerak lebih aktif. Efek pengganda bekerja di level bawah, tempat ekonomi paling cepat merespons tambahan daya beli. Pertanyaan yang sering muncul adalah soal sumber dananya. Program ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kombinasi penerimaan pajak yang terkumpul, efisiensi belanja, dan penataan prioritas fiskal. Pemerintah menggeser ruang anggaran dari pos yang bisa ditunda untuk memperkuat bantalan sosial di awal tahun. Kebijakan fiskal ini dirancang menjaga keseimbangan. Bantuan tidak dimaksudkan sebagai pengganti penghasilan tapi sebagai penyangga sementara. Dengan menjaga konsumsi dasar, risiko kontraksi di sektor usaha kecil bisa ditekan. Pedagang pasar, pengusaha angkutan, dan jasa lokal mendapatkan napas tambahan tanpa distorsi harga yang berlebihan. Meski begitu, pelaksanaan tidak tanpa tantangan. Akurasi data penerima, ketepatan waktu penyaluran, dan pengawasan distribusi jadi kunci. Keterlambatan atau salah sasaran bisa mengurangi efektivitas dan menimbulkan ketidakpercayaan. Di lapangan, koordinasi pusat dan daerah menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menahan perlambatan dan menjaga stabilitas konsumsi. Dalam jangka menengah, dampaknya bergantung pada konsistensi fiskal dan pemulihan pendapatan masyarakat. Bantuan sosial bekerja paling efektif ketika ekonomi kembali bergerak dan kesempatan kerja menguat, sehingga peran negara beralih dari penyangga menjadi pengarah pertumbuhan yang berkelanjutan. Stabilitas yang dijaga lewat bantuan sosial memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha kecil. Di pasar tradisional, perputaran uang kembali terasa meski belum sepenuhnya pulih. Pedagang beras dan minyak goreng melihat pembelian lebih rutin, bukan lonjakan sesaat. Pola ini penting karena menunjukkan konsumsi yang terjaga, bukan konsumsi panik. Ketika belanja harian kembali teratur, pelaku usaha bisa mengatur stok dan arus kas dengan lebih rasional. Usaha mikro yang bergantung pada belanja harian ikut merasakan efeknya.
Warung makan sederhana, penjual gorengan, dan pedagang sayur keliling melihat pelanggan kembali hadir. Nilainya mungkin kecil per transaksi, tapi konsistensinya menjaga roda usaha tetap berputar. Dalam ekonomi lapisan bawah, keberlanjutan lebih berarti daripada lonjakan sesaat yang cepat menguap. Sektor transportasi lokal juga ikut tersentuh. Diskon tiket menjelang Idul Fitri bukan hanya soal perjalanan mudik. Pergerakan orang memicu permintaan jasa lain, dari angkutan lanjutan sampai konsumsi di terminal dan stasiun. Aktivitas ini memberi penghasilan tambahan bagi pekerja informal yang selama ini paling rentan terhadap pelemahan ekonomi. Di daerah, efek bantuan terlihat berbeda-beda. Wilayah dengan ketergantungan tinggi pada konsumsi lokal merespons lebih cepat. Pasar desa dan kota kecil kembali hidup, sementara daerah perkotaan merasakan perbaikan bertahap. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bekerja melalui konteks lokal, bukan satu pola seragam. Dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan menjadi ujian tata kelola. Data penerima harus bersih, distribusi harus tepat waktu, dan pengawasan harus berjalan. Ketika satu titik lemah, efeknya bisa merambat ke persepsi publik. Kepercayaan menjadi faktor penting karena kebijakan ini menyentuh kebutuhan paling sensitif masyarakat. Risiko inflasi tetap diperhitungkan. Bantuan berbentuk barang pokok dipilih untuk menekan tekanan harga. Ketika pasokan dijaga dan permintaan dasar terpenuhi, potensi lonjakan harga bisa dikendalikan. Ini menjadi penyeimbang antara dorongan konsumsi dan stabilitas harga yang harus dijaga bersamaan. Kebijakan ini juga membawa pesan ke pasar. Pemerintah menunjukkan kesigapan membaca siklus ekonomi dan berani menggunakan instrumen fiskal di waktu awal. Sinyal ini penting bagi pelaku usaha menengah yang menunda ekspansi. Ketika konsumsi dasar dijaga, risiko penurunan permintaan bisa diperkirakan dengan lebih jelas. Pendanaan dari anggaran negara menuntut disiplin. Penerimaan pajak yang terkumpul di tahun sebelumnya memberi ruang gerak, tapi bukan tanpa batas. Efisiensi belanja menjadi kunci agar bantuan tidak menekan kesehatan fiskal. Di sini pilihan kebijakan menjadi soal prioritas, bukan sekadar kemampuan membelanjakan uang. Bagi masyarakat penerima, bantuan ini tidak menghapus tekanan ekonomi sepenuhnya. Kebutuhan lain tetap menunggu, dari pendidikan sampai kesehatan. Namun ketika kebutuhan pokok terjaga, tekanan psikologis berkurang. Rumah tangga bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang, tanpa harus mengorbankan kebutuhan esensial. Interaksi antara bantuan sosial dan ekonomi lokal membentuk siklus baru. Uang yang berputar di bawah naik ke atas melalui perdagangan dan jasa. Efek pengganda ini menjadi alasan utama kebijakan diarahkan ke lapisan paling rentan. Dari sana dampaknya menyebar lebih cepat dan luas. Pelaku usaha kecil membaca situasi ini sebagai sinyal kehati-hatian. Produksi dinaikkan perlahan, tenaga kerja dipertahankan, dan ekspansi ditunda. Sikap ini mencerminkan realisme pasar. Bantuan memberi dasar stabil, tapi